Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lasmi Wayansari, SGZ MPH selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Ibu Almira Sitasari, SGZ MPH Ardi selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Ibu-Ibu Desa Seloharjo, serta teman-teman panitia yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan penyuluhan dengan tema 1000 hari pertama kehidupan pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan ibu-ibu untuk meluangkan waktunya mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Perkenalkan, saya Laila Khairi Solikah yang akan mempresentasikan materi penyuluhan dengan judul Optimalkan 1000 HPK untuk cegah bayi BBLR. Sebelumnya, marilah kita buka kegiatan penyuluhan hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya mulai. Apa yang dimaksud bayi BBLR? Bayi BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat badan lebih rendah dari berat badan bayi rata-rata. Bayi dinyatakan mengalami BBLR jika beratnya kurang dari 2,5 kg. Sedangkan berat badan normal bayi yaitu di atas 2,5 atau 3 kg. Banyak kondisi yang menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah. Penyebab utama yang paling banyak terjadi adalah kelahiran prematur. Bayi lahir prematur merupakan salah satu masalah gizi anak Indonesia dalam 1000 hari pertama kehidupan, yang bisa menyebabkan anak gagal tumbuh. Lalu apa akibatnya jika anak gagal tumbuh? Apabila anak gagal tumbuh pada periode 1000 hari pertama kehidupan, akan mengakibatkan 1. Gangguan pertumbuhan fisik. Yang kedua, gangguan metabolik khususnya lemak, protein, dan karbohidrat. Yang akhirnya akan memicu munculnya penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung pada usia dewasa kelak. Sangat beresiko, bukan? Lalu bagaimana cara mencegahnya? Mari simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, saudara harus tahu 1000 hari pertama kehidupan itu apa. Nah, 1000 HPK merupakan fase terpenting dalam pertumbuhan anak. Fase ini sering disebut periode emas atau gold period. Fase ini dimulai sejak anak usia dalam kandungan sampai seorang anak berusia 2 tahun, yang terdiri atas 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan. Apa sih yang terjadi dalam 1000 HPK? Yang terjadi pada masa 1000 HPK adalah: pertama, perkembangan otak anak sangat pesat. Yang kedua, pertumbuhan badan yang sehat. Yang ketiga, perkembangan sistem metabolisme tubuh dan pembentukan sistem kekebalan tubuh yang kuat. Untuk itu, dalam periode emas ini, kebutuhan gizi harus terpenuhi dengan baik agar dapat mencegah bayi BBLR. Agar kebutuhan gizi pada 1000 HPK terpenuhi dengan baik, berikut fondasi penting kehidupan manusia di masa depan. Terdiri atas 4 masa. Yang pertama, persiapan sebelum hamil. Yang kedua, pada masa kehamilan. Yang ketiga, pada masa persalinan, nifas, dan menyusui. Yang keempat, pada masa bayi hingga balita. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita bahas satu persatu.
Yang pertama, persiapan sebelum hamil. Ada 2 persiapan sebelum hamil yang perlu diperhatikan. A. Pemeriksaan kesehatan PUS atau pasangan usia subur dan WUS atau wanita usia subur, serta konseling gizi. Apabila terjadi masalah gizi seperti KEK atau kurang energi kronis dan anemia, perlu adanya perbaikan gizi dengan segera untuk mencegah lahirnya bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. B. Asupan gizi yang baik untuk PUS. Asupan harus sesuai kebutuhan pasangan usia subur. Yang kedua, pada masa kehamilan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam masa kehamilan, di antaranya A. Pemeriksaan kehamilan atau antenatal care atau ANC minimal 4 kali selama kehamilan. B. Makan makanan yang bergizi bagi ibu hamil selama kehamilan, 2 porsi lengkap dengan lauk pauk, sayur, dan buah, agar kebutuhan gizi janin terpenuhi. C. Minum tablet tambah darah 1 butir sehari dan asam folat, namun hindari minum dengan berbarengan. D. Imunisasi tetanus toksoid atau TT. E. Makanan tambahan untuk ibu hamil yang kurang energi kronis atau KEK. F. Tidak merokok, tidak minum minuman bersoda dan beralkohol. G. Hindari minum obat tanpa resep dokter. H. Hindari makanan berpengawet seperti mie instan. I. Ikuti kelas ibu hamil. Kemudian yang ketiga, pada masa persalinan, nifas, dan menyusui. Yang perlu diperhatikan di antaranya A. Persalinan oleh tenaga kesehatan. B. Lakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Apa itu IMD? Proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri. Tidak boleh disodorkan ke puting susu. Biarkan kulit bayi bersentuhan dengan kulit ibu selama paling tidak 1 jam. Bila menyusu awal terjadi sebelum 1 jam, tetap biarkan kulit ibu dan bayi bersentuhan sampai setidaknya 1 jam. Inisiasi menyusu dini akan sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif atau ASI saja dan lama menyusui. Dengan demikian, bayi akan terpenuhi kebutuhannya hingga usia 2 tahun dan mencegah anak kurang gizi. Lalu C. Berikan ASI eksklusif sejak usia 0-6 bulan. Ingat, lambung bayi baru lahir sangat kecil. Dan apakah ibu-ibu tahu? Semua kebutuhan gizi anak sampai dengan usia 6 bulan sudah terpenuhi dengan sempurna hanya dengan ASI saja. D. Pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Setelah bayi usia 6 bulan sampai usia 2 tahun, teruskan pemberian ASI dengan tambahan makanan pendamping ASI. Yang terakhir, pada masa bayi hingga balita, apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama, menimbang bayi tiap bulan di posyandu untuk dipantau tumbuh kembangnya. Kemudian yang kedua, berikan tablet vitamin A dan tablet anti cacing. Yang ketiga, berikan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal. Perlu diperhatikan pula, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir pada saat sebelum memberi ASI, sebelum makan, sebelum menyiapkan dan memberi MPASI, sesudah membersihkan tinja anak, dan sesudah BAB. Pasti ibu-ibu bertanya-tanya bukan? Apakah yang terjadi jika pada 1000 HPK hal-hal tersebut di atas tidak terpenuhi atau kekurangan gizi? Apabila hal-hal tersebut di atas tidak terpenuhi atau anak kekurangan gizi pada masa-masa 1000 HPK, maka akan 1. Mudah terserang penyakit saat bayi dan balita serta resiko kematian meningkat. Kedua, dampak jangka panjang akan meningkatkan resiko obesitas dan penyakit kronis seperti diabetes, penyakit pembuluh darah jantung dan otak di masa yang lanjut.
Ketiga, terjadinya anak stunting atau anak pendek karena kurang gizi. Keempat, terjadinya kegagalan pertumbuhan otak yang permanen, tidak bisa diperbaiki. Kelima, penurunan tingkat kecerdasan anak atau IQ rendah. Kemudian, penurunan kemampuan belajar berakibat penurunan produktivitas dan pendapatan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, apabila bayi perempuan kurang gizi, maka akan beresiko melahirkan bayi BBLR. Apakah ibu-ibu tahu apa yang kita alami, lakukan, ataupun makan selama 1000 hari pertama kehidupan akan memberikan konsekuensi yang panjang terhadap kesehatan di masa depan? Sehingga perlu memastikan bahwa di masa 1000 hari pertama kehidupan kebutuhan gizi terpenuhi dengan baik. Berikut referensi yang saya gunakan. Ada sepatah dua patah kata dari saya bahwa kualitas hidup anak di masa depan ditentukan oleh 1000 hari pertama kehidupan. Buah durian, buah mangga dimakan berdua dengan indah. Pentingnya gizi 1000 HPK untuk mencegah berat badan lahir rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga banyak manfaat yang dapat diambil. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan serta kurang layak didengar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.